bagaimana untuk membedakan mana duodenum, mana ilium? Adalah dengan adanya ligamentum trace. Ligamentum trace. Jadi setelah duodenum ini ya duodenum ya. Duodenum. Jadi ini yang mengikat di atas ini ada ligamentum. Namanya ligamentum trace. Jadi setelah ligamentum trace itu sudah masuk ke apa namanya? Jejunum. Ya. Sudah mulai dari rongga mulut ya. Rongga mulut sini dapat dilihat. Ini yang terpenting adalah dengan bantuan limula ya. Limula atau lidah. Ada limula ya. Limula, lidah ini bergerak ya. Selain yang kita bicara membantu mendorong makanan ya. Jadi ada otot-otot ekstrinsik, ada otot intrinsik. Kalau otot ekstrinsik otot yang berada di luar lidah seperti di bawah lidah, di bawahnya itu otot hyoglossus ya, seperti itu ya, otot hyoglossus, terus macam-macam ya, ada otot hipoglossus ya, terus ada otot intrinsik. Intrinsik ini otot lidah itu sendiri ya, dan sisi atas ini otot horizontalis ya. Horizontalis linua, yang ini vertikal ya, vertikalis. Terus makanan juga dibantu untuk pemecahannya oleh air liur ya, ya, yang dihasilkan oleh kelenjar saliva. Jadi ada 3 ya, yang terbesar adalah kelenjar parotis, parotis, kelenjar parotis. Habis kelenjar parotis di bawahnya kelenjar submandibular. Terus ada kelenjar di bawah lidah sublingual ya. Jadi itu memproduksi kelenjar air liur. Terus struktur lidah ini ada struktur depan, ada yang belakang, dibatasi oleh namanya papila. Dari ada mandorla papila itu ada. Terus ototnya di sini ada otot yang ke atas ini otot apa namanya, otot mastikasi untuk mengunyah, itu masseter ya, musculus masseter ke atas ini masseter. Terus yang di bawah ke arah sana ini buccinator ya, atau buccinator. Setelah makanan bolus itu dilumat, maka makanan masuk ke orofaring. Orofaring turun ke bawah, bercabang bertemu lagi sama laringofaring. Nanti yang laring ke trakea, yang faring ke ini ya, yang trakea ini dari laring. Di belakang baru tempatnya belakang baru posisinya esophagus ya, faring turun ke esophagus. Ini esophagus ya. Jadi esophagus itu ada 3 pars ya. Pars yang cervicalis, pars thoracalis,
Ini yang sedikit pars abdominalis. Ya. Nanti menembus diafragma melalui hiatus esofageal ya. Ini lubangnya. Oke. Setelah makanan tersebut sudah masuk turun ke bawah, maka diantarkan ke gaster. Gaster ya. Gaster. Jadi gaster ini ada bagian yang di sini, bagian kardia. Kardia, ini fundus, ini corpus, ini antrum, ini pilorus. Mau bilang pilorus semua juga tidak apa-apa. Mau antrum, ini pilorus, karena ada yang membagi, ada yang menyatukan. Antrum, pilorus. Terus ini bagian curvatura mayor, ini curvatura minor. Nah, ini rugai di dalam gaster ini ya, rugai atau pelita gastrika ini, ya, lipatan-lipatan ini, lipatan ini. Di sini ada sphincter ya, sphincter lower esophageal ya. Ada yang di atas, ya kan ya, esophagus, baru masuk esophagus sphincter lagi, upper esophageal sphincter ya. Nah itu untuk sudah ya di lambung, kemudian berjalan menuju, setelah dihancurkan oleh asam lambung HCl, maka thymus itu akan menuju duodenum ya, atau intestinum tenui. Intestinum tenui itu yang usus halus ya, ada 3 itu, duodenum, jejunum, ileum. Sedangkan kalau usus besar dinamakan intestinum grassum. Grassum. Nah, sebelum dia masuk ke intestinum, jadi ada namanya organ-organ intraperitoneal, ada organ retroperitoneal. Yang mana saja yang termasuk ke dalam organ intraperitoneal? Yang mana? Itu ada pankreas sama satu lagi izin Oh iya. Ya. Ada organ intraperitoneal, yang mana saja termasuk organ intraperitoneal? Tadi yang agak menonjol keluar. Berarti yang masuk adalah gaster. Gaster gini, di depan posisinya. Ada gaster, ada duodenum, kolon transversal, jejunum dan ileum. Sedangkan selain itu dia posisinya di belakang. Berarti yang masuk ke dalam retroperitoneal, duodenum, cecum, kolon ascendent, kolon descendent, sama sebagian kolon sigmoid dan rectum. Ya. Jadi dia masuknya di belakang. Nah, ya. Masuk ke duodenum. Duodenum ini bentuknya seperti huruf C ya. Huruf C. Ya. Ada bagian pars superior, ya. Ada bagian pars ascendent, horizontalis, ada bagian ascendent. Nanti di sini ada pengikatnya. Ligamentum teres itu yang makanya dia naik. Ligamentum teres itu yang membatasi batas akhir dari duodenum.
masuklah ke apa namanya, jejunum, ya. Jadi duodenum ini apa namanya, pertemuan masuk semua ke duodenum, ya. Dari pankreas masuk ke duodenum, ya. Apa? Dari sini ductus cysticus yang dari kandung empedu, ya. Dari kantong empedu juga masuk ke sana. Dari gaster juga masuk ke sana. Kenapa? Jadi di sini makanan diolah dulu yang 12 jari. Ya. Dari kan ada enzim yang dihasilkan kan pankreas menghasilkan amilase itu penghubungan, ya. Fase, protease. Jadi lemak semua nanti dihancurkan dengan enzim-enzim itu yang dikeluarkan, ya kan? Samping nanti ada enzim ini di sini, yang dari vesika velea atau kandung empedu mengeluarkan cairan empedu, ya, cairan empedu. Di samping itu kan menghasilkan bilirubin, ya kan? Bilirubin yang berfungsi untuk mewarnai feses. Makanya warna feses, bilirubin itu kan warnanya kuning. Makanya warna feses kuning kecoklatan, ya. Kalau seandainya ini bermasalah, ada batu atau tersumbat atau terinfeksi kandung empedunya sehingga cairan empedunya tidak bisa maksimal, maka fesesnya tidak terwarnai. Akibatnya warna feses jadi abu-abu metal. Warna fesesnya jadi abu. Jadi berarti ada masalah sama bilirubin. Nah, masuk dia ke, habis itu sebelum masuk ke sana langsung aja, ya. Ini ada pankreas. Jadi pankreas ini ada salurannya, ya. Ini namanya ductus pancreaticus. Yang ke atas menjadi percabangan ductus santorini atau accessorius. Yang ke bawah menjadi ductus apa? Ductus Wirsuni, ya. Muaranya, nah ini kan ada lubang kelihatannya, Iya. titik itu. Kalau yang santorini atau ductus accessorius pancreaticus ini bermuara di papilla duodeni minor. Yang Wirsuni yang bawah baru ini papilla duodeni mayor. Terus lubang tempat bertemunya semua ini, ya, dari hepat, pankreas, gaster namanya ampulla pater. Nah, sphincternya sphincter Oddi. Masuklah dia ke usus jejunum, ya. Di sini tidak bisa dibedain karena gambarnya sama saja, nanti di kadaver kelihatannya. Kalau jejunum dia tebal dan diameternya agak kecil, ya, kecil. Jejunum kan panjangnya ini sekitar 7 meter, ya. 5-7 meter. Habis itu masuk ke ileum. Ileum itu agak lebar tapi dia tipis. Nah, untuk usus halus dia memiliki papilla, fili, ya, fili usus. Fungsinya untuk penyerapan, ya, penyerapan. Jadi fili itu berfungsi sebagai untuk memperluas lapang serap, ya, usus. Jadi fili lain. Kalau kolon tidak punya fili dia, ya. Jadi ini serap. Jejunum itu artinya pengosongan. Jadi makanan yang sudah diproses itu akan dikosongkan di jejunum, terus masuk ke ileum.
Ileum itu tempat penyerapan. Jadi nutrisi semuanya diserap di ileum. Habis masuk dari ileum, masuk ke cecum. Cecum dulu. Ya. Ya. Ini cecum. Yang sedikit ini cecum. Ya, cecum. Nah, habis dari cecum akan lanjut ke kolon ascendant, lalu kolon transversum, lalu kolon descendant. Descendant ini agak kurang pasnya sebenarnya kayak RUS sedikit kelihatan di kadaver. Habis itu kolon sigmoid, baru ke bawah rectum ya, terus anal kanal ya. Nah, lengkungan ini dinamakan flexura coli dextra yang kanan atau flexura hepatica karena ada hepar. Yang kedua flexura coli sinistra atau flexura splenica karena ada spleen limpa atau lien. Nah, untuk duodenum ada yang mengikat ini yang putih ini ya, taenia apa namanya? Taenia coli. Taenia coli. Terus ini ada namanya haustra, kayak roti nih, tumbul ini, haustra ya. Nah, udah ya, kolon sudah. Terus habis itu ini hepar. Hepar ini ada 4 lobus ya. Lobus destra, lobus sinistra, lobus quadratus. Cara bentuknya seperti segi empat, quadratus. Yang di sini caudatus. Ada 4 lobus ya. Nah, yang ini bare area atau area nuda. Jadi dia tidak terlapisi oleh peritoneum. Nah, terus ini vena cava inferior. Sedangkan yang ini vena porta. Jadi seluruh aliran darah dari usus, lambung, semua organ abdomen masuk dulu ke hepar untuk detoksifikasi. Hepar kan fungsi untuk menghilangkan racun ya. Setelah bersih baru disalurkan melalui vena porta, melalui vena cava. Jadi semua masuk ke vena porta dulu. Namanya portal ya. Salib tempat perhubungan. Lalu masuk ke vena cava. Terus masuk jantung. Terus di sini ada ligamentum ya. Yang mana ligamentum itu akibat dari perlekatan peritoneum. Jadi ligamentum di hepar, tapi nanti yang jelas di kadaver ya. Jadi yang bagian atas ini ligamentum falciformis, yang bagian bawah ligamentum rotundum atau round ligament. Terus bagian bawah di sini dekat arteri vena ini ligamentum venosum. Ya. Nah, hepar ini kan kalaupun dia dihilangkan karena dia ada sinusoid hepar itu, jadi sel-selnya akan kembali seperti semula walaupun dia dioperasi dihilangkan. Tetapi ini ya sudah hilang, tapi fungsinya yang kembali ke 100%. Sedangkan kalau untuk usus ini memiliki ciri khas ya untuk rangsang sensor nyerinya ya. Jadi dia hanya sensor regang. Nyeri kalau usus itu meregang. Kalau disayat, dipotong, ditusuk dia tidak nyeri. Ya. Jadi dia sensornya sensor regang. Pas dia meregang baru nyeri. Kayak orang appendicitis atau misalnya sudah lama dan PAB meregang. Kalau agak-agak nyeri abdomen berarti ususnya meregang. Karena dia sensor regang.
sini hendak kelihatan ya, hendak kelihatan khusus buntu di sini, kadaver katanya. Oke, dah itu saja. Ada yang ditanya lagi? Ligamentum apa tadi Dok? Yang pembatas area? Ligamentum teres. Ya itu di mana tuh Dok? Hah? Kelihatan nggak dia? Kelihatan. Nggak ada, nanti di kadaver. Ya. Di kadaver. Jadi dari duodenum ini di atasnya ada tarikan ligamentum. Dia narik ke sini. Jadi yang di atas tuh ligamentum itu apa duodenum Dok? Ligamentumnya. Ligamentum. Karena dia menggantung duodenum. Tapi duodenum itu masuk dalam organ pencernaan atas atau bawah? Atas. Atas? Tetap. Makanya ligamentum itu pembatas pencernaan atas sama pencernaan bawah. Karena ini duodenum. Yaitu duodenum terakhir duodenum selesai, langsung dah ligamentum teres. Jadi setelah ligamentum teres sana dia di daerah sini pas ke melengkung itu tempatnya di sini. Jadi setelah sini masuk ke jejunum. Ya. Saluran cerna bawah. Makanya ligamentum teres itu untuk tahu juga perdarahannya ini masuk ke mana, misalnya di USG, oh perdarahan ini yang perdarahan sistem pencernaan atas atau perdarahannya di sistem pencernaan bawah. Jadi tahunya dari sana. Ada lagi? Itu tadi yang di hepar itu Dok, Nah, di bawah ya. Yang bawah tadi dokter tunjuk itu oh, apa namanya? apanya maksudnya? Ada tadi, bukan ligamentum. Ada di bagian Ini. apa? Ya itu. Bare area, Hah? bare area atau area nuda, area telanjang. Maksudnya telanjang itu dia tidak tersentuh peritoneum, bebas. Ya. Kan dia hepar itu begini ya. Begini. Ya kan? Ini ke sini ke duodenum. Jadi ada celah di sini. Celah itu dah namanya foramen Winslow. Nanti tempat menggantungnya dari situ nih, menggantungnya apa namanya? Greater sac. Ya. Greater sac sama lesser sac. Lesser sac itu di atasnya, di atas duodenum ini sedikit. Greater itu seperti pakai sarung jadinya. Dia begini ya. Ini turun dia begini, menutupi. Greater sac. Sampus atau kantung ya. Bagian dari duodenum. Oke, udah. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, kita tukar ya dengan sebelah.